adanya bab 14 siklus ATP dan bioenergetika sel. Sekarang lebih dari waktu-waktu yang telah lalu, kita menyadari bahwa energi kapasitas untuk bekerja merupakan hal penting bagi kultur modern. Kita membutuhkan energi memproduksi barang-barang untuk mengangkut bahan dan orang, untuk memanaskan rumah dan tempat bekerja, dan untuk menularkan banyak tugas yang lebih ringan. Dengan alasan yang sama, energi juga amat penting di dalam mikroskosmos suatu sel hidup. Secara terus-menerus membuat senyawa-senyawa baru, sel menjalankan kerja mekanik pada pergerakan melakukan transport senyawa dan menghasilkan panas. Hukum pertama dan kedua termodinamika. Energi sudah kita kenal dalam berbagai bentuk seperti energi listrik, mekanik, kimia panas, dan energi sinar. Kita juga mengetahui bahwa berbagai bentuk energi yang berbeda pada saling dipertukarkan. Suatu motor listrik mengubah bentuk listrik menjadi energi mekanik. Baterai penyimpan mengubah energi kimia menjadi energi listrik, dan mesin uap mengubah panas menjadi energi mekanik. Selanjutnya, bentuk-bentuk energi yang berbeda secara kuantitatif berhubungan satu dengan yang lain. Contohnya 1,0 kalori energi panas secara teoritis setara dengan 4,185 dikali 10⁻⁷ ERG energi mekanik. Hukum kedua, semua perubahan fisik atau kimia cenderung berjalan menuju arah sedemikian rupa sehingga energi yang bermanfaat terurai secara tidak dapat balik irreversible menjadi bentuk acak yang tidak teratur yang disebut entropi. Pengurangan ini terhenti pada titik keseimbangan. Pada saat ini, entropi yang terbentuk berada pada tingkat paling maksimum yang dimungkinkan oleh kondisi lingkungan yang bersangkutan. Definisi yang sederhana dan agak abstrak ini memerlukan beberapa penjelasan. Pertama, kita harus mendefinisikan istilah energi yang bermanfaat dan entropi dengan lebih tepat. Terdapat dua jenis energi bermanfaat. Satu, energi bebas yang merupakan jenis energi yang dapat melakukan kerja sama pada suhu dan tekanan tetap. Dan yang kedua, energi panas yang dapat melakukan kerja hanya melalui suatu perubahan suhu atau tekanan. Terdapat aspek lain dari hukum kedua yang dibutuhkan untuk mengerti kerja hukum ini, terutama di dalam sistem biologi. Pertama, kita harus memberikan batasan kepada sistem reaksi, yaitu kumpulan benda-benda yang mengalami suatu proses kimia atau fisik tertentu. Sistem ini mungkin seekor hewan, sebuah sel, atau dua senyawa yang bereaksi. Kasus yang satu, teko dan teracaknya panas. Kita mengetahui bahwa uap yang dihasilkan dari air mendidih dapat melakukan kerja yang bermanfaat. Tetapi andai kita mendamkan pemanas teko yang penuh berisi pada 100 derajat Celcius di dapur lingkungan dan membiarkan menjadi dingin, selama pendinginan tidak ada kerja yang dihasilkan. Tetapi panas akan mengalir dari teko lingkungan, menaikkan suhu lingkungan dapur secara perlahan-lahan sampai tercapai pertimbangan. Pada saat ini semua terkonsentrasi di dalam teko air panas bersuhu 100 derajat Celcius yang mampu melakukan kerja menjadi terbuang. Lagi pula, peningkatan entropi dapur lingkungan bersifat tidak dapat baik. Kita mengetahui dari pengalaman sehari-hari bahwa panas tidak pernah akan kembali dari dapur menuju teko secara spontan. Untuk meningkatkan suhu air kembali ke 100 derajat Celcius. Kasus kedua, oksidasi glukosa. Entropi adalah suatu keadaan atau tingkat bukan hanya menyangkut energi tetapi juga bahan organisme aerobik mengekstrak energi bebas dari glukosa yang berasal dari di lingkungannya. Untuk memperoleh energi ini, organisme tersebut mengoksidasi glukosa dengan molekul oksigen yang juga diperoleh dari lingkungannya. Produk akhir dari metabolisme oksidatif glukosa adalah CO2 dan H2O yang lalu dikembalikan ke lingkungan. Atom-atom yang terkandung di dalam satu molekul glukosa dan 6 molekul oksigen dengan jumlah 7 molekul lebih menyebar lagi oleh reaksi tersebut sehingga atom-atom sekarang terdapat di dalam jumlah total 12 molekul, 6 CO2 plus ditambah 6 H2O. Setiap terjadi reaksi kimia yang meningkatkan jumlah molekul atau jika senyawa padat seperti glukosa diubah menjadi produk cair atau gas yang lebih bebas bergerak atau mengisi ruangan dibandingkan dengan bentuk padat, terjadi peningkatan ketidakteraturan molekul. Dengan kata lain, terjadi peningkatan entropi.
Kasus ketiga, informasi dan endorf kutipan pendek berikut ini yang diambil dari Julius Caesar. Bagian babak 3 disebutkan oleh Brutus ketika ia menyadari bahwa ia harus menghadapi Mark Antony. Kutipan ini kaya akan mengalfarasi dan merupakan susunan teratur yang terdiri dari 125 huruf abjad Inggris. Selain apa yang dikatakan dengan jelas oleh kutipan ini, terdapat banyak arti tersembunyi. Namun demikian, jika ke-125 huruf yang menyusun kutipan ini dibiarkan terulang menjadi pola yang sama sekali teracak, tersebar seperti di bawah ini, artinya menjadi hilang sama sekali. Dalam bentuk ini, ke-125 harus huruf sedikit atau tidak lagi. Pemikiran ini telah membawa kita pada kesimpulan bahwa informasi adalah suatu energi. Informasi telah dinyatakan entropi negatif, bahkan suatu cabang matematika yang disebut teori informasi yang merupakan dasar biologika kerja komputer erat hubungannya dengan teori termodinamika organisme hidup, merupakan struktur yang amat teratur dan tidak bersifat acak amat kaya informasi dan karenanya miskin entropi. Perubahan dalam energi bebas panas yang dientropi di dalam reaksi kimia pada suhu tekanan tetap yang merupakan kondisi yang terdapat di dalam sistem biologis dihubungkan satu dengan yang lain secara kuantitatif oleh persamaan. Ag adalah perubahan energi bebas pada sistem yang sedang bereaksi. Ah adalah perubahan dalam kandungan pada panas sistem tersebut atau entalpi. Kata ini berarti memanaskan di dalam. T adalah suhu absolut pada saat proses berlangsung, dan S adalah proses dalam entropi semesta, termasuk sistem yang sedang beraksi. Jika suatu reaksi kimia berjalan menuju titik keseimbangannya, entropi semesta, sistem tambah lingkungan selalu meningkat, dan AS karanya selalu memiliki tanda positif di dalam keadaan nyata. Bersamaan dengan peningkatan entropi semesta selama reaksi, terdapat penurunan dalam energi bebas sistem yang sedang beraksi. Oleh karena itu, agar sistem yang tengah beraksi selalu bertanda negatif. Perubahan entalpi AH didefinisikan sebagai jumlah panas yang dibebaskan kepada atau diserap dari lingkungan oleh sistem yang telah beraksi pada suhu dan tekanan tetap. Terdapat ciri penting lain dari perubahan entropi yang berhubungan langsung dengan sistem biologis. Hukum kedua menyatakan bahwa entropi sama-sama meningkat selama proses-proses kimiawi atau fisik. Hukum ini tidak menyatakan bahwa entropi yang memang meningkat ini harus terjadi di dalam sistem reaksinya sendiri. Peningkatan ini mungkin terjadi di tempat lain pada semesta. Organisme pada mempertahankan keteraturan internalnya dengan menghasilkan energi bebas dari makanan atau sinar matahari dari yang kurang berguna, terutama dalam bentuk panas yang menjadi terbaur acak ke tempat-tempat lain pada semesta. Saat ini mungkin bermanfaat untuk menguji suatu reaksi kimia nyata yang terjadi di dalam sel untuk memperoleh gambaran tertentu mengenai besaran perubahan bentuk-bentuk energi ini. Sel aerobik melakukan oksidasi glukosa C6H12O6 menjadi CO2 dan H2O pada suhu dan tekanan tetap. Jika kita menganggap suhu setempat 25 derajat Celcius atau 298 derajat Celcius dan tekanan 1,0 atau 760 mmHg, yang merupakan keadaan buku di dalam perhitungan termodinamika, perubahan energi berikut ini terjadi pada oksidasi glukosa mol. Sel membutuhkan energi bebas panas bukan merupakan sumber energi yang berarti bagi sel hidup, karena panas dapat melakukan kerja yang hanya jika ia mengalir dari suatu tempat atau objek bersuhu tertentu ke tempat objek lain dengan suhu lebih rendah. Karena sel hidup memiliki suhu keseluruhan yang sama, sel tidak dapat memanfaatkan energi panas dengan berarti panas berguna bagi sel hanya untuk mempertahankan suhu optimum bagi kegiatannya.
Bentuk energi yang dapat dan harus digunakan oleh sel adalah energi bebas yang dapat melakukan kerja pada suhu dan tekanan tetap. Sel heterotrof memperoleh energi bebas dari molekul nutrien kaya energi, dan sel fotosintetik memperoleh energi bebas dari radiasi solar yang diserap. Kedua, jenis sel mengubah input energi bebas ini menjadi bentuk umum energi kimia menggunakan untuk menjalankan aktivitas sel melalui proses yang tidak melibatkan perbedaan suhu yang nyata. Perubahan energi bebas baku satu reaksi kimia dapat dihitung. Setiap reaksi kimia memiliki perubahan energi bebas baku yang khas Ag. Seperti akan kita lihat, Ag derajat 3 tidak sama dengan Ag yang diberikan dalam persamaan. Satu perubahan energi bebas baku bersifat tetap bagi setiap reaksi, dan perubahan ini dapat dihitung dari satu kesetimbangan reaksi pada kedua keadaan buku, yaitu pada suhu 2,25 derajat Celcius 298 kalsium dan tekanan 1 atom 750 mmG. Tetaplah kesetimbangan bab 4 bagi reaksi A tambah B, C tambah D, di sebagai contoh. A, B, C, D merupakan konsentrasi molar bagi komponen reaksi pada saat reaksi setimbang pada keadaan buku di dalam reaksi yang mengandung lebih dari satu molekul per reaksi atau produk seperti reaksi. A, B, C, dan D merupakan jumlah molekul A, B, C, dan D yang berpartisipasi. Tetapan kesimpulan diberikan oleh sekali kita menentukan tetapan kesimpulan KEG bagi suatu reaksi kimia, kita dapat menghitung perubahan energi bebas baku dalam satuan kalori per molekul per reaksi. Satuan kalori yang banyak digunakan sebagai energi dan bidang biologi didefinisikan sebagai energi yang dalam bentuk panasnya dapat meningkatkan suhu 1,00 Gr air pada 15 derajat Celcius sebanyak 1 derajat Celcius. Untuk menghitung perubahan energi bebas baku Ag, kita menggunakan persamaan. R merupakan tetapan gas 1,987 kal mol K dan T suhu mutlak dalam hal ini 298 kalsium. Jika tetapan kesetimbangan bagi reaksi kimia tertentu 1,0 perubahan energi bebas baku reaksi tersebut adalah Ag derajat 0,0 karena logaritma 1,0. Jika ketetapan kesetimbangan reaksi lebih besar dari 1,0 perubahan energi bebas banyak Ag derajat bertanda negatif. Kiranya akan bermanfaat untuk mendefinisikan perubahan energi bebas baku dengan cara lain. Ag adalah perbedaan antara kandungan energi bebas reaksi dan energi bebas produk pada keadaan baku, yaitu pada suhu 298 kalsium, tekanan 1,0 atm dan reaksi serta berada pada konsentrasi buku 1,0 m. Jika Ag derajat bertanda negatif, artinya produk mengandung energi bebas lebih sedikit dari reaksi, dan karenanya reaksi akan berjalan ke arah pembentukan produk pada keadaan baku. Karena semua reaksi kimia cenderung menuju arah reaksi yang mengambil penurunan energi bebas sistem. Jika Ag bertanda positif, artinya produk reaksi mengandung lebih banyak energi bebas dari reaksi. Karenanya reaksi akan cenderung menuju akan kebalikan. Jika kita mulai dengan konsentrasi 1,0 m, mari dari semua komponen reaksi untuk lebih jelas. Reaksi dengan Ag derajat bertanda negatif berjalan ke depan ke arah seperti yang dituliskan. Jika reaksi dimulai dengan konsentrasi reaksi dan produk 1,0 m sampai terjadi keseimbangan. Terdapat dua hal yang sama harus diperbuat karena reaksi biokimiawi terjadi di sekitar pH 7,0 dan seringkali melibatkan pembentukan atau penggunaan H+, pH 7,0. Menurut perjanjian ditentukan sebagai pH baku di dalam energetika biokimia. Perubahan energi bebas pada baku pada pH 7,0 di dalam sistem biokimia ditentukan oleh Ag yang akan kita pergunakan untuk seterusnya, yang dinamakan menurut James Joule 1818 sampai 1889, seorang insinyur dari Inggris yang memberikan dasar-dasar percobaan bagi hukum pertamanya, yaitu hukum kekelalan energi. Akan tetapi di alam biologi dan ilmu kedokteran, pengukuran panas dan energi biasanya dinyatakan dalam kalori yang akan kita pergunakan dalam buku ini. Kalori dan joule mudah diinterpretasikan. 1000 kal sama dengan 4
1,1184 Joule. Analisis kimia memperhatikan bahwa jika kita mulai dengan katakanlah 0,0200 m glukosa, 1 fosfat dengan fosfoglukomotase dalam jumlah berlebih dan memberikan reaksi berjalan ke arah muka ke kanan, atau jika kita mulai dengan 0,000 m glukosa 6 fosfat dan membiarkan reaksi berjalan dengan arah kebalikannya, campuran keseimbangan pada akhir reaksi kedua kasus akan mengandung 0,00100 m glukosa 1 fosfat dan 0,019 m glukosa 6 fosfat pada 25 derajat Celcius dan pH 7,0. Dari data ini kita dapat menghitung tetapan keseimbangan. Karena perubahan energi bebas baku mempunyai tanda negatif, perubahan glukosa 1 fosfat dari 1,0 m glukosa 6 fosfat berlangsung dengan hilangnya energi bebas jika dimulai dengan 1, m glukosa 1 fosfat dari 1,0 m glukosa 6 fosfat di dalam reaksi-reaksi biokimia lebih mudah menyatakan Ag derajat dalam satuan kilokalori. Jadi Ag derajat di dalam contoh ini menjadi 1,74 kcal/mol. Terdapat perbedaan penting di antara Ag derajat dan Ag biasa. Kita perlu berhati-hati untuk membedakan kedua satuan perubahan energi yang berbeda, perubahan energi bebas Ag dan perubahan energi bebas baku Ag derajat. Kita telah melihat bahwa di dalam setiap proses kimia atau fisik yang berjalan spontan, energi bebas dari sistem reaksi selalu menurun, artinya Ag bertanda negatif. Tetapi kita juga telah melihat bahwa setiap reaksi kimia memiliki perubahan energi bebas baku Ag derajat yang mungkin bertanda positif dan negatif atau nol tergantung pada tetapan keseimbangan reaksi. Parameter di atas kayak Ag sama dengan Ag derajat tambah 2,303 RT log. Parameter di atas merupakan nilai yang benar-benar berlaku pada sistem. Sebagai contoh sederhana, marilah kita anggap bahwa reaksi A tambah B panas C tambah D berjalan pada keadaan baku pada suhu 8 derajat Celcius dan tekanan 1,0 atm. Tetapi konsentrasi awal A, B, C, dan D tidak sama dan tidak senyawa yang memiliki 1,0 m. Untuk menentukan perubahan energi pada saat reaksi berjalan menuju keseimbangan, kita cukup meneliti konsentrasi awal A, B, C, dan D. Pada persamaan di atas, nilai R dan T dan Ag derajat tentu akan tetap merupakan nilai baku. Pemecahan persamaan ini menghasilkan Ag, yaitu perubahan energi bebas. Sebut Ag akan berada negatif dan akan menurun bersamaan dengan bertambahnya waktu reaksi kimia, dan konsentrasi A dan B sebenarnya menjadi lebih kecil dan konsentrasi C dan D meningkat. Penting untuk menyadari Ag derajat dan Ag biasa memberikan jumlah energi bebas maksimum yang dapat dihasilkan secara teoritis oleh suatu reaksi kimia. Jumlah energi ini dapat disadari hanya jika terdapat sesuatu peralatan yang secara efisien tersedia untuk menangkap atau memanen energi ini. Jika perangkat ini tidak tersedia, tidak ada kerja yang dapat dilakukan oleh reaksi tersebut pada suhu tekanan tetap. Nilai energi bebas baku reaksi kimia dapat dijumlahkan dalam hal dua reaksi kimia berurutan A ke B, B ke C. Ag 1 derajat, B ke C, Ag 2, Ag derajat 2. Tiap reaksi memiliki tetapan keseimbangan sendiri-sendiri dan masing-masing memiliki perubahan energi bebas bakunya sendiri-sendiri. Ag derajat 1 dan Ag derajat 2. Karena kedua reaksi ini berurutan, B dapat terhapus dan keseluruhan reaksi menjadi A ke C. Seringkali kita dapat menghitung perubahan energi bebas baku suatu reaksi tertentu walaupun kita tidak mengetahui tetapan keseimbangan yang sebenarnya. Jika reaksi ini dapat dibuat berurutan dengan reaksi lain dengan Ag derajat yang diketahui, dan jika kita lihat dapat menentukan tetapan keseimbangan dari jumlah kedua reaksi yang berurutan, kita dapat menghitung Ag derajat reaksi pertama. ATP adalah rantaian kimia
utama di antara aktivitas yang penghasil energi dan aktivitas yang membutuhkan energi. Sekarang kita dapat mengembangkan beberapa prinsip-prinsip dasar dari perubahan energi di dalam sistem kimia. Kita dapat mengamati siklus energi di dalam sel elektrolit memperoleh energi bebas dalam membentuk kimia dari degradasi katabolisme molekul nutrien terutama karbohidrat dan lemak, dan menggunakan energi ini satu untuk melakukan konsentrasi biomolekul dan molekul pemula yang lebih kecil. Yang kedua, untuk menjalankan kerja mekanik seperti pada kontraksi otot. Dan yang ketiga, untuk mengangkut biomolekul atau ion melalui membran menuju daerah konsentrasi lebih tinggi. ATP ditemukan dalam Excel otot kerangka oleh Karl Roman di Jerman, dan hampir bersamaan dengan itu oleh Truls Fiske dan Yala Pragada Subarov di Amerika Serikat pada 1929. Mula-mula ATP dianggap hanya berhubungan dengan aktivitas otot, tetapi selanjutnya ditemukan bahwa ATP ada pada semua jenis sel hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mikroba. Selanjutnya ATP juga ditemukan berpartisipasi dalam berjumlah aktivitas selain kontraksi otot. Pada tahun 1941, Fritz Lipman melihat arti yang lebih bahwa energi kimia utama dan universal di dalam sel kimiawi. ATP telah dikenal baik ATP dan produk hidrolisis seperti adenosine difosfat ADP dan adenosine monosfat AMP merupakan nukleotida. Ingat kembali bab 3 bahwa nukleotida terdiri dari basa purin dan pirimidin heterosit gula dengan 5 karbon dan 1 atau lebih gugus fosfat. Di dalam ATP, ADP, dan AMP basa yang terkandung adalah purin, adenin. Pada pH 7,0 keduanya senyawa ATP dan ADP terdapat sebagai anion ATP pangkat 4+ dan ADP pangkat 3+ yang bermuatan banyak karena hampir semua kandungan fosfat mengion sempurna pada pH ini, akan tetapi di dalam cairan intrasel yang mengandung Mg2+ pada konsentrasi tinggi ATP dan ADP terdapat terutama sebagai senyawa kompleks Mg ATP2- dan Mg ADP-. ATP telah disintesis di laboratorium dan suatu serta sifat-sifatnya telah diketahui dengan baik. Lebih jauh, ATP berfungsi untuk menghubungkan reaksi-reaksi energi dan reaksi-reaksi yang membutuhkan energi dengan prinsip-prinsip kimiawi yang telah banyak diketahui yang sekurang akan kita bahas. ATP memiliki energi bebas hidrolisis buku yang khusus. Jika ATP mengalami kehilangan gugus terminal fosfatnya pada hidrolisis dengan membran dengan membentuk ADP dan fosfat organik. Glukosa 6 fosfat 2- tambah H2O, glukosa 6 fosfat, glukosa tambah fosfat, Ag 3,3 kmol menunjukkan bahwa reaksi memberikan energi bebas yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hidrolisis ATP. Ag derajat 7,3 kmol pada keadaan baku. Karena penelitian mula-mula perhatikan ATP memberikan energi bebas yang nyata lebih besar pada hidrolisis dibandingkan dengan glukosa 6 fosfat atau sejumlah nyawa ester fosfat lainnya. ATP disebut senyawa fosfat berenergi tinggi dan glukosa 6 fosfat ditentukan sebagai senyawa fosfat berenergi rendah. Mengapa ATP memiliki energi bebas hidrolisis baku yang relatif tinggi? Jadi strukturnya yang manakah pada molekul ATP yang menyebabkan molekul ini memberikan energi bebas yang lebih besar pada hidrolisis gugus fosfat dibandingkan dengan hidrolisis senyawa glukosa 6 fosfat. Misalnya, pertanyaan ini ditemukan pada sifat-sifat kedua substrat dan produk reaksi karena perubahan energi bebas baku merupakan ukuran perbedaan di dalam kandungan energi bebas reaksi dan produk. Terdapat 3 struktur yang terutama menentukan energi bebas baku hidrolisis ATP. Yang pertama adalah derajat ionisasi ATP dan produk hidrolisisnya. Alasan kedua, pada baku ATP 4-, ADP 3-, dan HPO
24 min berada pada konsentrasi 1,0 m, akan tetapi pada pH 7,0 konsentrasi ion hidrogen hanya mencapai 10 min 7 m. Penyebab ketiga utama bagi nilai Ag derajat hidrolisis ATP yang bersifat amat negatif adalah kenyataan bahwa masing-masing dari kedua produk ADP 3 dan HP24 merupakan hibrid relasionasi suatu bentuk stabil yang khusus dengan elektron tertentu dalam konfigurasi yang memiliki jauh lebih sedikit energi dibandingkan dengan kedudukannya aslinya di dalam molekul ATP. Dapat tenggelam menuju tingkat energi yang lebih rendah dibandingkan dengan pada ATP yang belum terhidrolisis. Hal ini menyebabkan ADP 3 min dan HPO24 dibebaskan satu dari yang lain, mencapai kandungan energi bebas yang lebih rendah dibandingkan dengan jika kedua senyawa ini masih berhubungan sebagai ATP min. Senyawa fosfat satu energi tinggi yang terhidrolisis dengan penurunan energi bebas baku yang cukup besar seringkali dikatakan mengandung ikatan fosfat berenergi tinggi dan dilambangkan dengan rumus sertul oleh tanda istilah ikatan fosfat energi tinggi. Adapun telah lama digunakan antara ahli biokimia mempunyai arti yang salah dan mengajukan karena istilah secara tidak benar menyatukan bahwa ikatannya sendiri mengandung energi. ATP berperan sebagai senyawa antar yang berlaku umum di dalam reaksi pemindahan fosfat. Kita telah melihat bahwa ATP memiliki nilai Ag derajat antara pada skala termodinamika senyawa-senyawa fosfat. Sifat ini merupakan salah satu hal yang memungkinkan ATP berperan sebagai pembawa antara senyawa fosfat dan senyawa berenergi super tinggi, yaitu senyawa yang membebaskan lebih banyak energi pada reaksi hidrolisis dibandingkan dengan ATP kepada molekul-molekul penerima dengan kandungan fosfat yang memiliki Ag derajat rendah dan oleh karena itu membebaskan lebih sedikit energi bebas dibandingkan dengan ATP jika dihidrolisis pada keadaan baku. Energi bebas baku hidrolisis ATP adalah 7,3 kmol, akan tetapi di dalam sel konsentrasi ATP, ADP dan fosfat bukan hanya tidak sama tetapi juga jauh lebih kecil dari konsentrasi buku 1M. Tambahan pula pH di dalam sel mungkin agak berbeda dari pH baku 7,0. Jadi energi bebas yang sebenarnya bagi hidrolisis ATP pada keadaan intrasel berbeda dari energi bebas baku. Kita dapat dengan mudah menghitung perubahan energi bebas yang sebenarnya bagi hidrolisis ATP dalam sel. Sebagai contoh, dalam sel darah merah manusia konsentrasi ATP, ADP, dan P adalah 2,25, 0,25, dan 1,65 mm berturut-turut. Dengan substitusi nilai-nilai yang sesuai kita akan memperoleh 300 tambah 360 log 750 tambah 350 log 1,83 kali 10 min 4 73.003 tambah 360 3,74 730 510 12,400 kmol 12,4 kmol. Karena konsentrasi ATP, ADP, dan P memungkinkan berbeda dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Bagi hidrolisis ATP mungkin berbeda dari satu jenis ke jenis lainnya. Lagi pula di dalam setiap sel Ag dapat bervariasi dari waktu ke waktu tergantung pada keadaan metabolik di dalam sel. Bagaimana keadaan ini mempengaruhi konsentrasi ATP, ADP, dan fosfat serta pH pada setiap waktu. Fungsi ATP sebagai senyawa pembawa energi yang umum di dalam sel menghubungkan reaksi yang membebaskan energi dan reaksi yang memerlukan energi. Selama berlangsungnya reaksi katabolik yang memberikan energi, senyawa fosfat berenergi super tinggi dihasilkan dengan menggunakan energi yang dibebaskan pada degradasi nutrien sel organik. Dua senyawa fosfat berenergi super tinggi dihasilkan pada pemecah glukosa menjadi laktat. Terdapat dua senyawa penting pemberi gugus fosfat pada ADP, yaitu 3-fosfoligliserol fosfat dan fosfodiesterfosfat. Keduanya dibentuk pada reaksi pemecahan glukosa menjadi laktat yang menghasilkan energi. Proses ini disebut glikosis.
ATP dipergunakan untuk memberikan energi kontraksi otot. Selain memberikan energi kepada molekul pemula untuk membersihkan molekul-molekul tersebut bagi biosintesis berbagai komponen sel, ATP memberikan energi kimia bagi dua bentuk utama lainnya dari kerja sel: kerja mekanik pada kontraksi otot dan kerja osmotik atau kerja melawan konsentrasi yang diperlukan untuk melakukan transfer melawan konsentrasi gradien. Kepala ini yang secara teratur terletak pada interval tertentu di sepanjang filamen tebal sebenarnya merupakan enzim. Molekul ini menghidrolisis ATP bersamaan dengan berlangsungnya persinggungan dan pelepasan berulang-ulang dengan filamen tipis dengan cara sedemikian rupa sehingga terbentuk tenaga meluncur yang menyebabkan filamen tebal bergerak di sepanjang filamen tipis menuju ke ujung sarkomer. Molekul troponin berbagai sebagai pelatuk. Molekul ini mengalami perubahan konformasi yang menimbulkan aktivitas ATPase pada molekul miosin pada filamen tebal sehingga terjadi kontraksi. Selama Ca2+ bebas tersedia di dalam sitosol otot, troponin akan tetap aktif. Fosforoktin merupakan bentuk cadangan sementara dari gugus fosfat berenergi tinggi di dalam otot. Salah satu fosfat berenergi tinggi yang memainkan peranan unik dan kerja otot dan jaringan mudah terangsang lainnya seperti otak dan saraf adalah fosforkreatin. Fosforokreatin berfungsi untuk mempertahankan konsentrasi ATP di dalam sel otot pada tingkatan tinggi yang tetap, terutama di dalam otot kerangka yang harus melakukan kerja berselang-seling dan kadang kerja keras pada kecepatan tinggi. Jika sebagian ATP pada sel otot dipergunakan untuk kontraksi, terjadi pembentukan ADP. Reaksi kreatin kinase bersifat dapat balik karena tidak adanya lintas metabolik lain bagi pembentukan dan penguraian fosforokreatin. Senyawa ini beradaptasi dengan baik sebagai fungsi penyimpanan sementara pada kebanyakan invertebrate otot mengandung fosfor G sebagai pengganti yang fosforestin sebagai bentuk cadangan energi. Senyawa seperti fosforoktin dan fosforoganin yang berfungsi sebagai cadangan energi disebut fosfagen. ATP juga mengaktifkan aktivitas melalui membran. Energi kimia ATP dapat juga dipergunakan untuk melaksanakan kerja konsentrasi, yaitu kerja yang diperlukan untuk mengangkut ion atau molekul membran ke dalam ruang cair lain dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Karena perubahan energi bebas positif transport 1 mA glukosa melawan 100 kali gradien konsentrasi membutuhkan sedikitnya gradien konsentrasi melalui membran sel amat bervariasi. Mungkin gradien terbesar di dalam badan terdapat pada membran plasma sel parietal pada dinding lambung, yaitu sel yang menghasilkan sekresi asam klorida ke dalam cairan lambung. Karena konsentrasi HCl di dalam cairan lambung dapat mencapai setinggi 0,1 m, pH 1,0 dan konsentrasi H di dalam sel kira-kira 10 7 m, pH 7,0. Sel parietal dapat menghasilkan ion H+ melawan suatu gradien konsentrasi 1 juta berbanding 1 sel. Contoh penting lain dari suatu proses transfer aktif adalah transfer N+ dan K+ melalui membran plasma dan semua sel hewan. Di dalam sel darah merah, proses ini telah dipelajari secara intensif. ATP dapat juga diuraikan menjadi AMP dan pirofosfat. Walaupun ADP dan fosfat merupakan produk dari banyak reaksi menggunakan ATP dan ADP adalah penerimaan fosfat langsung pada reaksi penghasil energi. Pada beberapa reaksi sel memakai ATP. Kedua gugus fosfat pada ujungnya molekul ATP, yaitu gugus B dan Y, dilepaskan sebagai satu senyawa, yaitu pirofosfat anorganik dan dianosin monosfat AMP sebagai produk lain pada penguraian ATP.
Banyak kapang mikroorganisme laut, ubur-ubur, dan crustacea seperti juga kunang-kunang mampu menghasilkan bioluminescence yang memerlukan energi dalam jumlah cukup tinggi. Pada kunang-kunang, gabungan ATP dan energi oksidatif dipergunakan di dalam serangkaian reaksi yang mengubah energi kimia menjadi energi cahaya. Dari ribuan kunang-kunang yang dikumpulkan oleh kanak-kanak di sekitar Baltimore, William Edwards dan koleganya dari Universitas Johns Hopkins mengimulasi komponen biokimia utama yang terlibat, yaitu lucifer, suatu senyawa kompleks karboksilat, dan fosforilase, suatu enzim pembentukan cahaya. Memerlukan pertama-tama pengaktifan lucifer oleh suatu reaksi enzimatik oleh ATP dan pembentukan luciferil adenilat. Terdapat nukleosida 5-amin tirofosfat berenergi tinggi lain di samping uridin tirofosfat, guanosin tirofosfat, dan citidin tirofosfat merupakan analog ribonuklida berfosfat bagi seluruh ATP, dan dengan ag hidrolisis yang sama, senyawa tidak dapat di dalam semua sel, tetapi pada konsentrasi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan ATP. Sistem ATP berfungsi dalam keadaan dinamik. Bagaimana kita mengetahui bahwa ATP sebenarnya berfungsi untuk memindahkan energi gugus fosfat dalam sel utuh seperti ditunjukkan? Hal ini dapat dijawab oleh percobaan dengan fosfor radioaktif sebagai pelacak. Walaupun kecepatan berbalik gugus fosfat ujung ATP amat tinggi di dalam sel hidup, konsentrasi total ATP tetap konstan, dan oleh karena itu kita memiliki suatu keadaan imbang dinamis. Pada keadaan ini, kecepatan penggunaan ATP untuk memberikan energi dengan lepasnya gugus fosfat terminal dengan tepat diimbangi oleh kecepatan refosfat relasi ADP dan membentuk ATP bersamaan dengan proses oksidasi bahan bakar sel yang menghasilkan energi.